kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan tugas modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Dwi Merendra dari SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semong sebagai coach. Saya MD SPD dari SMA Negeri 1 Pulau Kampung sebagai observer. Saya Yuli Harapti Malvira dari SD 1 Sukamerindu sebagai coaching. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Ida. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bu Dwi, sebelum kita memulai proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu terlebih dahulu. Kira-kira itu sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah sesuai dengan proses coaching. Baiklah, kalau sudah selesai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Di sini yang pertama, saya akan menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat proses coaching nanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya itu saat proses coaching nanti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu yang ketiga, disebutkan indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching. Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan sehingga menimbulkan solusi atas permasalahan dan mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Oke, ya baik Bu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Pra dari observasi ini, silahkan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Sama Ibu. Mari Bu silahkan. Kegiatan observasi. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari Dwi? ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, dengar kemarin Ibu akan menceritakan sesuatu ya Bu ya? Iya betul Bu, ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dwi. Tapi sayangnya kita kan tidak bisa lama-lama ngobrol ya Bu ya. Mungkin hanya 15 atau 20 menit buat kita ngobrol atau cerita ya Bu ya. Apa sih Bu yang mau diceritakan? Iya Bu, saya kan baru pindah nih dari SMP saya yang baru. Nah saya belum memahami karakter masing-masing guru-guru di sana dan termasuk atasan saya Bu. Saya lihat jika mereka melihat praktik kerja saya dianggap berlebihan, sok aktif, sok pinter. Bukannya seorang guru kita emang harus berkreatif ya Bu ya. Oke, berarti bisa saya garis bawahi bahwa di sana Ibu karena guru baru jadi kurang komunikasi gitu ya Bu ya antar Ibu dengan guru lain gitu ya. Nah iya Bu, kurang komunikasi dan belum pernah bertemu dan berbicara pada waktu pelaksanaan komunitas belajar itu. Kira-kira yang perlu Ibu Yuli inginkan dalam pembicaraan kita hari ini itu apa ya Bu ya? Yang saya ingin dapatkan yaitu perubahan dari saya dan warga sekolah bisa saling kolaborasi dan saling support satu sama lain. Kira-kira perubahan dalam segi apa ya Bu yang Ibu Yuli inginkan? Perubahan dalam segi komunikasi, sehingga dalam menjalani relasi memajukan ya Bu, memajukan sekolah, tidak ada lagi miskomunikasi bahwa saya itu ingin jadi guru yang mau maju dengan kepentingan pribadi saya sendiri. Oke, seperti yang Ibu Yuli tadi katakan ya bahwa jika terjalin komunikasi maka akan relasi sekolah, warga sekolah itu bagus dan sekolah itu akan maju gitu kan ya Bu ya.
Nah, memajukan sekolah itu dalam segi apa ya Bu? Dalam segi yang mana? Sekolah saya kan terkenal dari dulu pamornya kurang maju ya Bu ya, dan terkenal kurang bagus dalam segi apapun. Tapi 3 tahun ini sudah 3 tahun ini sudah alhamdulillah bagus Bu. Nah, alangkah bagusnya lagi kan kita, terutama saya sebagai pendidik, mewarnai dengan lebih kreatif dalam penerapan pembelajarannya di sekolah yang sekarang. Oke, terus kalau boleh saya tahu nih Bu, penerapan atau pembelajaran yang kreatif seperti apa yang Ibu Yuli itu terapkan gitu Bu? Ya, pembelajaran yang saya terapkan itu pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau murid. Kemudian saya variasikan dengan model dan strategi belajar yang menarik, karena menurut saya pembelajaran yang lebih baik itu pembelajaran dengan suasana asik ya Bu ya, dan menyenangkan. Tentunya berpihak pada murid, dan saya harap saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid di dalam kelas. Kemudian menurut Ibu Yuli nih, kalau dinilai dari interval penerapan yang Ibu terapkan dalam proses pembelajaran itu dari 1 sampai 10 sudah memiliki nilai berapa Ibu? Penerapan penyelesaian saya sendiri, melihat penerapan pembelajaran saya memberikan nilai 7. Kenapa saya berikan nilai 7? Karena sampai saat ini masih didapati sikap dan karakter siswa yang tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada elemen berpikir kritis. Oke, jadi bagaimana Ibu meningkatkan nilai interval Ibu dengan cara seperti apa? Mungkin saya selalu berusaha memberi pemahaman secara berkala ya Bu ya, mengenai tujuan visi sekolah tentang meningkatkan karakteristik siswa. Kemudian dengan cara seperti apa Ibu akan memberi pemahaman kepada atasan Ibu atau rekan sejawat Ibu? Dengan cara melakukan refleksi dan umpan balik setelah pembelajaran selesai di kelas. Apakah dengan cara memberi refleksi dan umpan balik itu sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman tersebut? Saya sudah pernah melakukannya Bu ya, alhamdulillah. Sebagian besar guru mulai memahami dan tahu bahwa saya tidak berlebihan dalam penerapan dan praktek dalam kelas. Dengan memberikan pemahaman Ibu ya, apakah Ibu Yuli memerlukan bantuan misalnya teman atau atasan atau rekan sejawat lain? Oh tentu ya Bu ya, pastinya. Tentunya untuk melakukan perubahan besar perlu kolaborasi yang baik ya Bu ya. Nah, pertama-tama saya memberikan pemahaman pada rekan sejawat dulu yang sepemikiran dengan saya. Kemudian berurutan terus sehingga hampir sama, praktakan, ikut serta begitu ya Bu ya, dengan siswa juga, selain dengan rekan sejawat dengan siswa juga gitu. Oke Ibu, dari percakapan hari ini apa yang Ibu Yuli dapatkan? Dari percakapan ini saya dapat melihat gambaran bahwa untuk menuju perubahan yang baik itu ya Bu ya, perlu adanya kolaborasi baik antar warga sekolah dan harus mendapatkan dukungan penuh dengan atasannya ya. Yang pertama atasan tentunya, sehingga guru membantu relasi yang baik sehingga bisa memajukan sekolah dengan bersama-sama. Oke Bu Yuli, setelah saya melakukan percakapan, alhamdulillah ya Bu Yuli sudah menemukan langkah-langkah atau solusinya ya Bu Yuli. Saya akan menunggu kabar selanjutnya tentang rencana Ibu Yuli dalam penerapan pembelajaran dan memberikan pemahaman kepada rekan lainnya Bu Yuli. Ya alhamdulillah Bu Dwi, terima kasih sebelumnya
sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga setelah saya melakukan ini bisa berjalan dengan baik dan dapat melakukan perubahan pada sekolah ya Bu Dwi. Terima kasih. Sebelumnya, lain kali jika ada masalah-masalah apapun itu, jangan sungkan Ibu Yuli untuk bercerita ya Bu Yuli dengan saya ataupun rekan lainnya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Dwi. Saya pergi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Ida. Ya, tadi Ibu sudah melakukan proses observasi coaching ya Bu ya? Sudah Ibu. Iya. Baiklah Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu berkaitan dengan proses observasi tadi. Yang pertama di sini saya ingin menanyakan apa saja yang Ibu lakukan terkait dengan pelaksanaan coaching yang terkait dengan indikator dan pencapaian yang Ibu lihat. Menurut saya setelah saya melakukan coaching dan tadi sudah menggunakan alur Tirta, yaitu identifikasi masalah, melakukan aksi dan bertanggung jawab, serta sudah sesuai dengan prinsip coaching itu tersendiri Bu. Iya, memang saya melihat Ibu sudah mencapai proses Tirta yang baik, proses coachingnya baik. Di situ terlihat dengan Ibu bisa memberikan pertanyaan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu Yuli hadapi. Baiklah Bu, selanjutnya pertanyaan berikutnya di sini saya ingin mengetahui ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam melakukan proses coaching berikutnya? Mungkin kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu terus melatih dengan melakukan coaching-coaching selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Iya, baiklah Ibu. Proses observasinya sudah sangat baik, sudah maksimal. Di sini saya sebagai observer mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mungkin hanya itu ya Bu ya dapat saya indikan. Baiklah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya,